Dari pidato Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia tadi dalam pengantar RAPBN dan nota keuangan, tentu juga data-data detailnya kan posturnya sudah quote-unquote diterima oleh DPR. Nah, kira-kira pandangan DPR terhadap nota keuangan dan RAPBN 2026 ini seperti apa? Apa yang disampaikan oleh Pak Presiden tentang RAPBN 2026 di nota keuangan, volume belanja 3.786,5 itu menurut saya ada kecenderungan untuk ekspansif dari sisi volume belanja ya. Ada kenaikan 165,2 triliun dari volume APBN 2025 dari 3.621,3 triliun. Tapi kalau saya melihat dari komponen belanjanya yang ada di sana, Presiden menaikkan MBG 335 triliun. Itu sangat ekspansif, Pak. Ekspansifnya apa? MBG itu kan naik lebih dari 100%. Dari 171. Mungkin kalau dari realisasi mungkin akan lebih dari 100%. Realisasi 2025. Dan alokasi 335 itu menyedot banyak. Dan ini menurut saya Presiden tadi sangat penuh penghayatan ketika menyampaikan soal MBG. Soal mengentaskan kemiskinan, keberpihakan kepada rakyat miskin ini Presiden dengan penuh penghayatan, luar biasa. Dan ini menunjukkan bahwa Presiden dalam komponen belanja MBG ini Presiden kelihatan dua kali Presiden di pagi hari juga menyebutkan di pidato kenegaraan itu menyebutkan tentang realisasi sudah ada 5.800 stasiun dapurnya dan sekitar 20 juta sudah penerima manfaat. Dan di nota keuangan Bapak Presiden juga menyampaikan hal yang sama tentang ekspansi yang lebih besar. Dan ini menurut saya membuat APBN kita itu sangat heavy di belanja-belanja yang sifatnya sangat populis. Sangat populis. Dan ini menimbulkan dampak apa sih ikutannya? MBG ini, kalau ini desainnya sesuai dengan harapan, maka UMKM yang akan digarap oleh pemerintah. UMKM. Walaupun Presiden kemudian menaikkan komponen yang lain, yaitu komponen penerimaan, di mana dorongan dari Danantara. Tadi itu Presiden menyampaikan Danantara harus memberikan stimulus yang sangat besar, kontribusi terhadap perekonomian ekonomi nasional yang jumlahnya sangat besar disebutkan oleh Presiden, tanpa menyebutkan persentase dan akumulasinya. Tapi harapan besar akan ada di sana. Kemudian dana pendidikan. Dana pendidikan itu 757,8 triliun, jumlah yang sangat besar. Kewajiban 20% itu. Dan Presiden menyebutkan tentang sekolah rakyat, sekolah Garuda, kemudian sekolah Garuda lanjutan, kemudian sekolah-sekolah Taruna Nusantara yang tersebar. Dan ini Presiden ingin benar-benar generasi yang akan datang itu disiapkan. Dan ini semua komponennya dibelanja, Pak. Berikutnya baru Presiden membicarakan soal hal-hal yang sifatnya normatif penerimaan negara. Ada total penerimaan negara kita 3.147,7 triliun, ada defisit sekitar 3,48%, 638,8 triliun. 2,48,8 triliun yang jumlah ini menurut saya masih sangat moderat dari sisi melihat ekspansi belanja dan kemudian dari sisi defisitnya. Karena apa? Revisi terakhir di Lapsem itu kan defisit naik dari 2,52 menjadi 2,78. Kalau dilihat dari lending realisasi, nah, artinya apa? Kalau saya melihat dunia usaha harus melihat peluang APBN itu masih besar. Di mana? Karena di pagi hari Bapak Presiden tadi menyampaikan akan membuka banyak sekali markas teritorial. Artinya apa? Belanja di sana juga akan ada. Dan jumlahnya juga tidak kecil. Ada
brigade, ada batalion teritorial, kemudian Ada Kodam. Kodam dan sebagainya. Brigadenya itu cuma tidak hanya di Angkatan Darat, tapi juga brigade di Laut. Marinir, juga termasuk di Kopasgat. Artinya apa? Bahwa ekspansi ini sangat besar dari sisi belanja. Tapi ini juga memberikan pertumbuhan ekonomi sebenarnya. Walaupun pemerintah kontribusinya tidak terlalu signifikan. tidak terlalu tinggi targetnya, yaitu 5,4. Di saat pemerintah baru saja bisa mempamping, menggenjot yang tadinya 487 kemudian menjadi 5,12, harapannya nanti di Q3 itu menjadi 5,5, perkiraan ya Pak Anggito ya, 5,5 dan 5, sehingga pemerintah bisa merealisasikan 5,3 di APBN 2000. Sebenarnya pada saat di RAPBN ini kita masih membuka peluang size and volumenya itu untuk kita naikkan. Karena apa? Ekspansinya sangat, saya lihat bahwa Bapak Presiden ingin sangat ekspansif. Tinggal kita membicarakan di politiknya seperti mana. Ada ruang-ruang fiskal baru, penerimaan baru yang mana yang bisa kita naikkan. Pertama, dari ruang defisit itu sebenarnya masih terbuka peluang pemerintah untuk menambah ruang untuk menaikkan surat utang. Di samping dari sisi penerimaan. Dari sisi penerimaan. Karena apa? Volume APBN kalau kita naikkan saja menjadi 3.800, di sana sudah ada sekitar 13,5% Pak. Dari sisi pemungutan pajaknya. Pajaknya itu kan PPN plus PPH APBN, PPH belanja. Ya. Lah itu kan kita sudah dapat. Nah, ruang-ruang itu sebenarnya sangat banyak untuk kita bisa Oke. peluang. Pak Misbakun, kan RAPBN ini dari pemerintah. Iya. Akan dibahas dengan DPR. Iya. Nah, kira-kira poin-poin apa yang akan quote unquote akan terjadi koreksi di dalam postur APBN yang akan disahkan nanti? Pertama Pak CT, dari sisi volume 3.786,5 ini sangat mungkin untuk naik. Karena kita melihat bahwa peluang untuk menaikkan itu sangat terbuka. Peluang penaikan itu dari segi belanjanya apa dari segi pendapatannya? Apa dua-duanya? Dua-duanya. Oke. Dua-duanya. Kalau enggak kan akan defisitnya akan naik. Ya. Dua-duanya. Karena kenapa saya katakan dua-duanya? Karena kita melihat beberapa hari ini aliran modal masuk sangat tinggi ke Indonesia. Sehingga IHSG kita pertama kali dalam sejarah tembus 8.000. Tembus 8.000. Dan kemudian guliran pertumbuhan yang dihasilkan oleh Danantara ini, multiplier efeknya ternyata membangun trust yang luar biasa. Kunjungan Pak Prabowo ke banyak negara dan berdiplomasi dengan banyak pemimpin dunia, itu ternyata mendeliver trust kepada Indonesia dari sisi banyak hal. Tidak hanya sebagai player di dalam politik, geopolitik dan sebagainya, tapi juga di ekonomi. Juga di ekonomi. Dan tadi pesannya sangat kuat disampaikan oleh Bapak Presiden, APBN ini adalah APBN pasal 33. Kesejahteraan, kemandirian. Dan pasal 33 itu Presiden mengkutip secara khusus mengenai cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara. Yang cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan APBN itu dikutip berdasarkan itu. Artinya apa? Bahwa Bapak Presiden ingin melakukan upaya-upaya optimalisasi penerimaan. Dari mana? Sumber daya alam, sumber daya mineral, ya semuanya. Sumber daya yang kita punyai. Nah inilah kalau menurut saya ke depan, mau tidak mau, kita harus mulai menata ulang permainan di sektor tersebut. Berarti porsi PNBP nanti akan menjadi lebih penting. Salah satunya. Ya.